Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Sebagai umat yang dikasihi Tuhan, seberapa sering kita melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita? Seberapa sering kita lupa bahwa kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan selama ini, penyertaannya dan pemeliharaannya. Atau bahkan mungkin kita melupakannya. Seberapa sering kita melupakannya? Dan apa pengaruhnya untuk kehidupan kerohanian kita apabila kita melupakan penyertaan, berkat, dan pemeliharaan Tuhan atas kita. Pada pelajaran Sekolah Sabat Triwulan keempat, pelajaran ke-10, pada pekan ini kita akan merangkumnya, dan tapi terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pimpinan Tuhan, atas berkat Tuhan. Dan terima kasih atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merangkum pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, agar kami dapat mengerti, terlebih Tuhan, kami dapat menghidupkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran 10 dengan judul Ingatlah, Janganlah Lupa. Kita mulai dengan kita membaca ayat hafalannya dari kitab Ulangan 9 ayat yang ke-7. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir, sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada dua kata yang penting ditegaskan di sini. Ingat dan lupa. Dan ketika digabung dengan kata jangan lupa, jadi ingat dan jangan lupa, ini adalah penekanan. Apabila kita mengingat, maka kita tidak akan melupakannya. Dan apa yang perlu diingat? Pelajaran kita menolong kita untuk melihat pada saat ini. Yang perlu diingat adalah apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di waktu-waktu sebelumnya. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan itu harusnya menolong kita untuk mengingat siapa diri kita dan apa panggilan kita dan apa seharusnya yang kita lakukan untuk orang di sekitar kita sebagai respon terhadap panggilan kita di dunia ini. Dua hal itu adalah yang poin yang ingin disampaikan untuk tidak kita lupakan pada pelajaran ini. Ada beberapa cara Tuhan untuk mengingatkan kita supaya tidak lupa. Musa di dalam kitab Ulangan, dia menuliskannya. Kalau kita lihat di kitab Ulangan pasal 9 ini, ketika berbicara mengenai ingatlah dan jangan lupa, maka dirujuk di pelajaran kita pada tanda pelangi. Kita tahu bahwa ketika Tuhan mengingatkan tanda pelangi sebagai tanda perjanjiannya dengan umatnya, dia mengatakan di ayat Kejadian 9 ayat 16. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat ini berkaitan dengan setelah air bah, Tuhan berjanji bahwa tidak akan ada lagi kejadian serupa yang akan melenyapkan penduduk makhluk di bumi. Sehingga Tuhan membuat sebuah tanda perjanjian. Tapi yang menarik dia sebutkan di sini, dia buat perjanjian itu supaya, katanya di sini di ayat 16, sehingga aku mengingat perjanjianku. Sebenarnya Tuhan pasti mengingat perjanjiannya.
Tapi apa yang disampaikannya di ayat 16 ini adalah dia berusaha berbicara seperti bahasa manusia. Jadi sebenarnya yang dia maksudkan adalah supaya manusia itu mengerti, kemudian mengikut dia untuk mengingat perjanjian antara dia dengan manusia itu sendiri. Jadi pelangi adalah tanda untuk manusia untuk mengingat Tuhannya. Jadi tanda pelangi itu harusnya menolong kita untuk melihat kasih setia Tuhan, bahwa dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kemudian itu juga harusnya menolong kita untuk melihat bahwa Tuhan ingin manusia ini selamat. Makanya dia buat tanda perjanjian pelangi. Setiap saat kita melihat pelangi, maka itu adalah cara untuk kita bisa mengingat Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan, mengingat janji Tuhan, mengingat kasih Tuhan, dan mengingat kesetiaan Tuhan akan janjinya. Kalau kita tahu, sebelum air bah terjadi, disebutkan bahwa orang-orang di bumi tidak merasa mungkin akan terjadi air bah. Dan kemudian setelah air bah terjadi, dan saat ini banyak juga orang yang percaya bahwa pernah terjadi air bah di bumi ini. Jadi tanda pelangi adalah mengingatkan kita bahwa itu pernah terjadi, dan Tuhan sampai sekarang, Tuhan yang dulu membuat itu dan yang ada sampai saat ini adalah Tuhan yang akan mengingat janjinya. Ini memastikan kita akan janji Tuhan. Cara yang kedua yang Tuhan lakukan untuk umatnya mengingatnya. Sebagaimana Musa tuliskan dalam kitab Ulangan pasal yang keempat. Musa mengingatkan apa-apa saja yang sudah dilakukan Tuhan. Jadi dia ingatkan akan masa lampau. Ya. Ulangan 4 ayat 32. Musa tuliskan seperti ini. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Jadi Tuhan mencoba mengingatkan umatnya dengan cara melihat apa yang pernah terjadi sebelumnya dan melihat kuasa-kuasa Tuhan yang sudah pernah terjadi di bumi ini. Kalau dalam konteks ini Musa mengingatkan bagaimana bagaimana Tuhan memilih Abraham, kemudian orang Israel dipimpin, dibawa keluar dari tanah Mesir, kemudian tanda-tanda dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan. Musa coba mengingatkan itu kepada orang-orang umat Tuhan, orang-orang Israel pada saat itu. Jadi ketika Tuhan ingin agar umatnya tidak melupakan dia, salah satu caranya adalah dengan mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Tanda-tanda dahsyat yang sudah dilakukannya. Dan kalau kita ingat-ingat, kita lihat, kita akan terkejut melihatnya bahwa benar, ada banyak tanda dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan sudah dilakukan Tuhan. Bagi kita, umat Tuhan pada saat ini juga. Cara untuk mengingat Tuhan adalah coba kita renungkan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita pada waktu-waktu sebelumnya. Yang berikutnya, cara Tuhan untuk mengingatkan adalah untuk memperhatikan dan waspada. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat 9, Musa menuliskan seperti ini, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang
dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi sikap waspada, berhati-hati, dan memperhatikan menolong kita untuk tidak melupakan apa-apa yang Tuhan sudah lakukan untuk hidup kita. Perhatikanlah sehingga kamu tidak akan lupa. Kalau kita bisa singkatkan apa yang dimaksudkan oleh Musa, dia mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan. Memperhatikan artinya menyelidikinya dengan seksama, membacanya dengan penuh perhatian, dan mencoba mengertinya. Maka itu menolong kita untuk tidak lupa dan menolong kita untuk waspada. Poin yang berikutnya, setelah Musa meminta umat Israel pada saat itu untuk memperhatikan dan waspada, maka selanjutnya adalah dikatakan, beritahukanlah kepada anakmu dan kepada cucu cicitmu. Artinya, setelah kita perhatikan, selanjutnya supaya tidak lupa, mengajarkannya kepada orang lain, mengajarkannya kepada keturunan, mengajarkannya. Dan mengajarkan ini artinya kepada anakmu, kepada cucu dan cicitmu, artinya generasi per generasi. Jadi apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita perhatikan dengan seksama, maka tidak akan dilupakan karena terus berlangsung dari generasi ke generasi. Yang berikutnya, ini poin penting yang banyak kita umat Tuhan menerima berkat Tuhan, begitu banyak hal yang kita nikmati dari berkat-berkat Tuhan itu, tapi sering malah hal itu membawa kita kepada kejatuhan. Musa di kitab Ulangan di pasal 8 ini dia ingatkan. Dia ingatkan apabila kita bersama dengan Tuhan, kita mengingat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat-Nya. Ada begitu banyak berkat disampaikan di kitab Ulangan 8 ini. Tetapi setelah dia memberitahukan berkat, maka di ayat 11 dia langsung alihkan supaya kita katanya berhati-hati, karena kadang-kadang seringkali kita jatuh ke dalam kesalahan dan dosa ketika kita sedang diberkati dengan berkat-berkat fisik, dengan berkat-berkat bagi jasmani kita. Tuhan mengingatkan umatnya, jangan jatuh oleh karena berkat. Oleh karenanya, jangan lupa untuk tetap berhati-hati ketika menerima berkat. Tuhan Yesus sendiri ingatkan ini dengan perkataan ini disampaikan di kitab Markus ketika dia berbicara mengenai benih. Dia berkata ini adalah bahaya kekayaan sehingga firman itu akan terhimpit. Jadi hati-hati, perlakukan berkat-berkat Tuhan dengan sebaik mungkin, dengan tidak melupakan si pemberi berkat. Jangan fokus hanya berkat yang diterima, tapi lupa kepada pemberi berkatnya. Yang terakhir, di pelajaran kita diingatkan di bagian terakhir mengenai Paskah. Jadi diingatkan supaya tidak lupa akan Tuhan, kita harus ingat keberadaan kita, siapa kita. Orang Israel diingatkan keberadaan mereka sebagai seorang budak di tanah Mesir. Seorang budak yang ditolong oleh Tuhan, dibawa keluar dari perbudakan. Dan itu diingatkan dengan hari raya Paskah. Dan bagi kita juga umat Tuhan saat ini, diingatkan juga keberadaan kita. Kita adalah budak dosa. Tuhan menarik kita dari dosa. Kita harus selalu mengingat itu. Mengingat penebusan yang Tuhan lakukan untuk kita. Hati-hatilah
supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sebagai bagian terakhir dan kesimpulan dari rangkuman ini, Nyonya White tuliskan di dalam bukunya Alfa dan Omega jilid 5 halaman 175. Kita ambil kutipannya. Di sana disebutkan, alangkah baiknya kalau kita menggunakan sejam lamanya setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus merenungkannya satu persatu, serta membiarkan angan-angan kita membayangkan setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa terakhir. Kalau kita memikir-mikirkan pengorbanannya yang besar itu untuk kita, keyakinan kita padanya akan menjadi lebih tetap. Kasih kita dihidupkan, dan kita akan menjadi penuh dengan Roh-Nya. Ingatlah dan jangan lupakan, atas segala berkat, atas segala pimpinan, atas segala apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, terutama atas penebusan yang Tuhan sudah lakukan. Ingatlah dan jangan lupa. Mari kita berdoa untuk menutup rangkuman kita ini. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas pelajaran indah yang Tuhan berikan bagi kami. Bagaimana Tuhan melalui firman Tuhan yang dituliskan oleh Musa dalam kitab Ulangan, mengingatkan kami untuk mengingat dan jangan melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Syukur atas firman yang indah ini Tuhan. Berikan kami kuat kuasa Roh Kudus untuk dapat mengingatnya dan menghidupkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita dari pelajaran 10. Kami mengingatkan umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan agar dapat like, share, and subscribe channel YouTube ini. Tuhan berkati.